Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran melalui video. Dan hari ini kita akan belajar matematika, materi mengenal bilangan bulat. Nah, materi ini bisa kalian temukan di buku LKS juga halaman 3 sampai 5 ya. Jadi silakan siapkan dulu alat tulis dan juga bukunya sambil menyimak video ini. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu ya. Jangan lupa bersyukur. Nah, Ibu tidak berhenti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menjalani hari ini. Nah, kalau sudah sakit, maka kita akan kesulitan untuk beraktivitas apapun ya. Jadi, bersyukurlah. Itu, tubuh kita seringkali mengalami demam. Makanya kita kesulitan beraktivitas. Nah, demam itu ternyata sebagai bentuk pertahanan tubuh terhadap benda asing seperti virus maupun bakteri. Nah, jadi di dalam badan kita ini ada tentaranya dan mereka melakukan perlawanan. Nah, reaksi itu menimbulkan demam yang kita rasakan. Dan untuk mengetahui suhu tubuh, kita nggak tahu nih, ini demamnya berapa sih ukurannya. Nah, kita memerlukan alat yang disebut dengan termometer. Nah, Ibu punya gambarnya, ada berbagai jenis termometer. Dan ini namanya termometer tubuh, artinya dipakai untuk tubuh. Nah, berapa sih suhu normal untuk setiap orang? Ternyata berbeda-beda. Untuk orang dewasa, berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk bayi dan anak kecil itu 36,6 sampai dengan 38 derajat Celcius. Jadi untuk bayi dan anak yang kecil itu suhunya lebih hangat ya. Nah, dan diukur dengan menggunakan termometer. Jadi kalau kita nggak pakai termometer, kita pakai tangan saja, kita tidak mengetahui ini berapa derajatnya, tapi kita cuma bisa mengetahui bahwa ini panas, tapi kita tidak mengetahui berapa derajat. Selain termometer badan atau klinis, ada berbagai jenis termometer lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, seperti di sini termometer laboratorium ini dipakai di laboratorium dan biasanya untuk mengukur zat-zat suhu-suhu zat yang akan diramu di laboratorium. Kemudian ada termometer maksimum, ini mengukur suhu uh, tertinggi atau terendah gitu pada suatu waktu tertentu. Kemudian ada termometer bimetal. Nah, ini dia menggunakan lempengan metal gitu ya, kayak besi gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan suhu, nanti ada bagiannya yang melengkung gitu. Dan ada termometer ruangan. Nah, seperti namanya, dia akan mengukur suhu di ruangan kita. Nah, termometer ruangan ini Ibu berikan gambar yang lebih jelasnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar apa ya? Ada angka yang berbeda-beda. Ada warnanya juga yang berbeda-beda. Nah, ini ada, kita ambil yang ini aja deh, yang kelihatan jelas. Nah, ada yang 0, ada yang 10 biasa, ada yang 0, ada yang 10 tapi pakai strip. Wah, ini menandakan apa ya? Dan ternyata kalau semakin ke atas, maka berarti menandakan suhunya itu semakin panas. Jadi 10, lebih panas lagi 20, lebih panas lagi 30, lebih panas lagi 40, dan seterusnya. Kemudian kalau semakin ke bawah, strip 10, dingin nih udah. Terus turun lagi ke strip 20. Ini Ibu keluarkan angkanya, ya. Ibu tarik yang tadi yang dari sekitaran sini, Ibu keluarkan angkanya.
dan Ibu lebih rincikan lagi sehingga kelihatan bahwa ternyata di sini ada 0, tapi di sini ada 1, ada 2, ya di sini ada 3. Nah, Ibu zoom seperti itu. Kemudian yang di bawah juga Ibu keluarkan. Ternyata sebelum strip 10 ada strip 1, strip 2, strip 3, dan seterusnya. Gitu. Kemudian dari skala yang Ibu keluarkan ini, Ibu rabahakan ke kanan. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya. Yang kalau misalnya berdiri seperti ini, yang strip-strip ini di bawah, yang angka biasa di atas. Kalau kita rebahkan, yang angka biasa di kanan, yang angka strip-stripan di kiri. Oke, dan pasti di tengahnya ini ada 0 nih yang netral. Jadi jangan langsung menyebelah 1 strip 1. 0-nya jangan dilupakan. Harus tetap dianggap ya. Nah, apa sih Ibu dari tadi strip-strip bilangan-bilangan ini? Terus yang benar dibacanya apa? Ternyata yang Ibu baca tadi salah ya. Nah, kalau yang ini dibacanya 0. Oke, pasti tahu kan ini 0. Kemudian kalau yang tanpa strip dibacanya seperti biasa. 1. Nah, ini 2. Ini 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian yang strip dibacanya apa ya, Bu? Nah, dibacanya ternyata negatif 1 atau minus 1. Nah, jadi Ibu dari tadi strip-strip itu salah ya. Ternyata bacaan yang betul itu adalah negatif 1 atau minus 1. Nah, beda dengan yang ini. Beda dengan yang tanpa strip. Jadi, tanda stripnya ini dibaca negatif atau minus. Nah, tapi kalau untuk kita samakan, kita sebut saja negatif. Jadi, ini negatif 1. Nah, jadi ada 3 jenis bilangan nih. Ada bilangan 0, bilangan bulat positif yang tanpa tanda strip, dan bilangan bulat negatif yang pakai strip ya. Nah, ternyata 3 jenis bilangan ini termasuk bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Kita baca sama-sama bilangan yang termasuk bilangan bulat. Baik. Ini dibaca berapa? Iya, 12. Dibaca negatif 15. 0. 20. Negatif 20. Negatif 18. 18. Nah, kelihatan kan? Apalagi di sini nih. Kalau dia enggak ada tandanya, tetap dibaca 20. Tapi kalau dia ada tandanya, tambahkan kata negatif. Nah, negatif 20, negatif 18. Kalau nggak ada tandanya tetap 18 dan 20. Setelah memahami apa itu bilangan bulat, semoga bisa memahaminya ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan kalian tanyakan di grup. Boleh ditanyakan, Bu, Ulin bingung karena ini kenapa ya, Bu? Oke, silahkan tanyakan aja ya. Untuk anak-anak yang sudah mengerti, silahkan. Ini Ibu ada tugas nih. Tapi tugasnya adalah menuliskan lambang bilangannya. Jadi ada soal di halaman 7 pada LKS nomor 1 poin A sampai J aja. Jadi ada satu soal tapi anaknya ada 10 ya. Nah, kerjakan di buku tulis. Jangan lupa tuliskan hari, tanggal, serta nama di bagian atas.
sebuah kata mutiara. Waduh, bahasa Inggris nih, Bu. Math is like going to the gym for your brain. It sharpens your mind. Danica McCullough. Artinya, matematika itu seperti kita pergi ke gym, ke tempat olahraga. Nah, tapi bagi otak kita. Dan matematika itu akan mempertajam pikiran kita. Jadi, semangat untuk belajar matematika ya. Jangan menganggap matematika itu sulit duluan, karena pasti ada cara kita untuk memahaminya. Apalagi ada gurunya nih, bisa tanya aja gurunya. Nah, ucapkan hamdalah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini. Alhamdulillah. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.